Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Amanisipa. Saya dari jurusan Manajemen kelas D. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS saya, yaitu matkul perilaku organisasi. Pengertian perilaku organisasi merupakan sebuah disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dan tingkat kelompok dalam organisasi serta dampak terhadap kinerja baik maupun kelompok ataupun individual. Perilaku organisasi juga dikenal sebagai studi tentang organisasi. Studi tersebut merupakan bidang telaah akademik khusus yang mempelajari organisasi dengan memanfaatkan metode-metode dari sosiologi, ekonomi, ilmu politik, antropologi, serta psikologi. Tinjauan secara umum, pengetahuan organisasi merupakan telaah terhadap pribadi serta dinamika kelompok dan konteks organisasi dan sifat organisasi itu sendiri. Setiap kali orang melakukan interaksi dalam organisasi, banyak faktor yang ikut bermain. Ilmu yang mempelajari organisasi memahami serta menyusun model-model dari faktor-faktor tersebut. Seperti halnya pada semua ilmu sosial, perilaku organisasi berusaha untuk mengontrol, menjelaskan, serta memprediksi, tetapi ada sejumlah kontroversi tentang dampak etis dari pemusatan perhatian pada perilaku kinerja. Pengertian perilaku organisasi menurut para ahli, menurut Indriyo Gito Sudarmo dan Yoman Sudito, bidang ilmu yang mempelajari tentang interaksi manusia dan organisasi yang meliputi secara studi sistematis tentang perilaku, struktur, dan proses dalam organisasi. Nah, kata Fredlutan, menurut Fredlutan, perilaku organisasi didefinisikan sebagai studi dan aplikasi dari pengetahuan tentang bagaimana orang, individu, dan kelompok bertindak dalam organisasi. Sejarah singkat perilaku organisasi. Walaupun studi ini menelusuri akarnya pada Max Weber serta pakar yang sebelumnya, studi organisasi biasanya dianggap baru dimulai sebagai disiplin akademik bersamaan dengan datangnya manajemen ilmiah pada tahun 1890-an dengan Taylorisme yang mewakili rangkaian instruksi serta studi tentang gerak waktu akan menyebabkan peningkatan produktivitas. Peningkatan studi tentang berbagai sistem kompensasi pun dilakukan. Tentang bisnis yang akan datang. 1. Permasalahannya dengan mengangkat produktivitas tenaga kerja terhadap bisnis kedepannya adalah bagaimana menciptakan sesuatu keunggulan bersaing serta mempertahankan kesinambungan bisnis sehingga tuntunan peningkat produktivitas kerja akan menjadi sebuah keharusan. 2. Peningkatan dalam keahlian tenaga kerja. Keahlian dinyatakan dalam 3 bentuk, yaitu keahlian teknis, keahlian berkonsep, dan berteknologi. Menurunnya tingkat kesetiaan karyawan. 4. Respon terhadap era globalisasi, hilangnya batas ruang dan waktu, yaitu globalisasi ekonomi serta globalisasi perusahaan. Budaya keragaman tenaga kerja, adanya peniru temporer, yaitu ada pengganti sebab adanya persaingan sehingga dapur hidup produk semakin meningkat. Untuk itu, produk yang jauh membutuhkan inovasi-inovasi, contohnya dengan cara menaikkan tingkat keterampilan. Nah, untuk keadaan bidang pengetahuan saat ini, di dalam perilaku organisasi, sekarang merupakan bidang ilmu pengetahuan yang berkembang. Jurusan pengetahuan tentang organisasi pada umumnya ditempatkan dalam sekolah-sekolah bisnis. Walaupun banyak universitas yang juga memiliki program psikologi industri,
serta ekonomi industri juga, bidang tersebut sangat mempunyai pengaruh terhadap dunia bisnis dengan para praktisi seperti Peter Drucker dan Peter Senge yang mengubah peneliti akademik menjadi praktek bisnis. Sangat penting dalam ekonomi global saat orang dengan berbagai latar belakang serta nilai budaya harus bekerja bersama-sama dengan efektif dan efisien. Analisis perilaku keorganisasian. 1. Tingkat individu artinya terkait dengan perilaku, nilai saat berinteraksi. 2. Tingkat kelompok artinya pengaruh terhadap perilaku anggota oleh dinamika anggota kelompok, norma, dan nilai kelompok. 3. Tingkat organisasi artinya proses pengambilan keputusan manajemen dalam menganalisis perilaku individu, kelompok, ekonomi, politik, sosial, budaya. Tujuan perilaku keorganisasian: 1. Memahami perilaku yang terjadi dalam organisasi. 2. Meramalkan kejadian-kejadian yang menjadi di dalam organisasi. Mengendalikan perilaku oleh Nimran. Ketiga hal di atas disebut 1. Prediksi, 2. Eksplanasi, 3. Pengendalian. Kontribusi bidang ilmu terhadap perilaku dalam organisasi. 1. Psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang berusaha mengukur, menjelaskan, dan kadang mengubah perilaku. Kontribusi ilmu ini terhadap perilaku keorganisasian adalah dalam hal pembelajaran, motivasi, kepribadian, persepsi, pelatihan, ekspektasi, kepemimpinan, kepuasan kerja, pengambilan keputusan individu, penilaian kinerja, pengukuran sikap, seleksi karyawan, desain kerja, stres kerja, dan lain-lain. Psikologi sosial. Psikologi sosial adalah salah satu bidang dalam psikologi yang memadukan konsep-konsep baik dari psikologi maupun sosiologi dan memusatkan perhatian pada saling keterpengaruhan antara orang-orang. Kontribusi dari ilmu ini kepada perilaku keorganisasian meliputi perubahan perilaku, perubahan komunikasi, perubahan proses pengelompokan, pengambilan keputusan kelompok. Nah, untuk sosiologi adalah studi tentang orang-orang dalam hubungannya dengan sesama, terkait pemahaman tentang sistem sosial dan interaksi manusia dalam suatu sistem sosial. Sumbangannya meliputi dinamika kelompok, tim-tim kinerja, kekuasaan konflik, perilaku antar kelompok, teori organisasi, forma perubahan organisasi, budaya organisasi, dan masih banyak lainnya. Konsep dari perilaku keorganisasian. Setiap bidang ilmu memiliki landasan filosofi seperti akuntansi, fisika, dan lain-lain. Demikian pula dengan perilaku keorganisasian yang notabene melibatkan manusia. Perilaku keorganisasian akan bersangkut paut dengan masyarakat, seperangkat konsep dasar di sekitar manusia dan organisasinya. Cukup sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah penjelasan, mohon dimaklum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.